I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana Uspa, NIM 2151032. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, lebih tepatnya di Fakultas Tarbiyah Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada video saya kali ini dalam memenuhi tugas modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Pada video saya kali ini saya akan mereview makalah kelompok 8 dengan pemakalah saudara Rizky Fernando, di mana beliau pada poin A membahas mengenai pengertian self management. Self management atau pengelolaan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam proses konseling mengarahkan perubahan perilakunya sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Lalu pada poin B beliau membahas mengenai teknik konseling self management. Bunda Rasa menyatakan bahwa self management meliputi pertama, pemantauan diri atau self monitoring. Merupakan suatu proses peserta didik mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, terdapat reinforcement yang positif atau self-reward. Digunakan untuk membantu peserta didik mengatur dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Lalu yang ketiga, adanya kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri yang dinamakan self-contracting. Lalu yang keempat, adanya penguasaan terhadap rangsangan atau stimulus kontrol. Teknik ini menekankan pada penataan kembali atau modifikasi lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya yang membuat terlaksananya atau dilakukannya tingkah laku tertentu. Lalu pada poin C, saudara Rizky menjelaskan mengenai tujuan self management. Terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, proses pengubahan tingkah laku dengan salah satu strategi melalui pengelolaan tingkah laku internal dan eksternal individu. Lalu yang kedua yaitu penerimaan individu terhadap program perilaku menjadi syarat yang mendasar untuk menumbuhkan motivasi individu. Lalu pada poin ketiga itu partisipasi individu untuk menjadi agen perubahan menjadi hal yang sangat penting. Poin keempat yaitu generalisasi dan tepat mempertahankan hasil akhir dengan jalan mendorong individu untuk menerima tanggung jawab menjalankan strategi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu perubahan bisa dihasilkan dengan mengajarkan kepada individu menggunakan keterampilan menangani masalah. Lalu yang keenam, agar individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku. Lalu yang ketujuh yaitu individu dapat mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatan mereka sehingga mendorong pada penginderaan terhadap hal-hal yang tidak baik dan benar. Lalu pada poin D, beliau membahaskan mengenai manfaat teknik self management. Ada beberapa manfaat yaitu sebagai berikut. Pertama, mengubah lingkungan fisik sehingga perilaku yang tidak dikehendaki sulit dan tidak mungkin dilaksanakan. Yang kedua yaitu mengubah lingkungan sosial sehingga lingkungan sosial ikut mengontrol tingkah laku konseli. Lalu yang ketiga yaitu mengubah lingkungan atau kebiasaan sehingga menjadi perilaku yang tidak dikehendaki. Hanya dapat dilakukan pada waktu dan tempat tertentu saja. Lalu selanjutnya yaitu poin E, beliau membahas mengenai tahap-tahap pengelolaan diri atau self management. Menurut Suketji, ada beberapa langkah dalam pengelolaan diri. Yang pertama itu tahap monitor diri atau lebih dikenal dengan self monitoring. Observasi diri pada tahap ini konseling dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Lalu yang kedua itu tahap evaluasi diri atau self evaluation. Pada tahap ini konseling membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh konseling. Lalu yang ketiga itu tahap pemberian penguatan, penghapusan atau hukuman atau lebih dikenal dengan self-reinforcement. Pada tahap ini konseling mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan atau menghapus dan memberikan hukuman pada dirinya sendiri. Lalu yang keempat itu target behavior. Dalam asesmen behavior menunjukkan tingkah laku spesifik yang diamati, diidentifikasi dan diukur. Lalu pada poin F beliau membahas mengenai kelebihan dan kekurangan self management. Di mana kelebihan self management itu sendiri, pertama, pelaksanaan yang cukup sederhana. Lalu kedua, penerapan dikombinasikan dengan beberapa pelatihan lainnya. Yang ketiga yaitu pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Yang keempat yaitu di samping dapat dilaksanakan secara perorangan juga dapat dilaksanakan dalam kelompok. Lalu untuk kekurangan self management itu sendiri, yang pertama yaitu tidak ada motivasi dan komitmen yang tinggi pada individu. Yang kedua, target perilaku seringkali bersifat pribadi dan persepsinya sangat subjektif, terkadang sulit dideskripsikan. Lalu yang C yaitu lingkungan sekitar dan keadaan diri individu di masa mendatang
sering tidak dapat diatur dan dideskripsikan beserta sifat kompleks. Lalu yang keempat, individu bersifat independen. Yang kelima, konselor memaksakan program kepada konseli. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya review mengenai kelompok 8 dengan pemakalan saudara Rizky. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.